Hai all, kembali lagi dengan kita High Class Podcast. Jadi hari ini kita akan membahas tentang aliran seni lukis romantisisme. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya Gisela Rafael dan teman saya Kirana Saskia sebagai host. Nah, hari ini kita akan menghadirkan teman kita yang akan menjelaskan secara rinci sebuah aliran seni lukis romantisisme, yaitu Anastasia dan juga Mario. Halo, apa kabar? Alhamdulillah. Dari mana sih ini kok masih banget? Dari rumah aja sih. Oh, oke. Kelihatan happy ya. Jadi akhir-akhir ini tuh lagi apa kira-kira kalau boleh tahu? Kalau aku ya lagi sibuk sekolah. Ya, aku belajar kan? Bisa lah. Mas Mario? Sama sih. Oh, oke. Dan biar gak lama-lama langsung kita bahas aja ya tentang aliran seni lukis. Setahu aku nih ya, aliran seni lukis itu kan ada banyak, gak hanya ada romantisisme ya, ada naturalisme, ada kubisme dan juga lain sebagainya. Tapi apa sih itu sebenarnya aliran itu? Oke, jadi kalau untuk aliran, mungkin sebelumnya ini alirannya yang dimaksud aliran seni lukis Oh ya. iya, sorry. Tadi gak disebutin soalnya. Oke, jadi aliran seni lukis itu bisa dikatakan kayak sebuah gaya ataupun genre ataupun ciri khas yang dimiliki oleh seorang seniman untuk menghasilkan karyanya itu. Yang dalam konteks ini karyanya berupa lukisan. Terus aliran itu bisa muncul dari dua hal, Mbak. Yang pertama mungkin karena memang sengaja dibuat oleh senimannya itu melalui gagasan-gagasan pokok yang telah dibuat. Dan yang kedua itu bisa kayak mengalir secara alami aja gitu di ide seniman sesuai dengan perkembangan seni lukis yang ada di sini. Oke, kalau gitu ya, kan kalau kita membahas tentang romantisisme loh ya, kan romantis itu kan selalu identik sama hubungan di dunia nyata lah istilahnya. Kamu tahu nggak sih apa perbedaan dari romantisisme di dunia seni lukis sama romantis gitu? Maksudnya romantis dalam dunia nyata itu tadi. Cinta Ya, betul. Karena kan memang sebelum saya mempelajari lebih lanjut dari aliran romantisme juga saya punya pikiran bahwa kayaknya kalau aliran romantisme ini ada sangkut pautnya dari sama kisah-kisah percintaan gitu kan. Tapi ternyata enggak. Ternyata aliran romantisme ini memang aliran yang lebih memfokuskan karyanya itu terhadap suatu emosi. Jadi penggambarannya ini memang mempunyai citra yang dramatis, teatrikal, dan memiliki suasana seperti dalam mimpi atau biasa disebut dengan kayak dream life kayak gitu. Kayaknya mungkin Mbak Kirana mau tanya Mbak, kan kalau naturalisme itu kan biasanya tentang alam. Kalau romantis itu tentang apa sih? Oke, kalau romantisisme ini memang seniman itu berusaha untuk menyuguhkan lukisan yang memang sifatnya itu indah, fantastik, kayak gitu. Terus biasanya kalau naturalis kan tentang alam gitu kan. Tapi kalau romantisisme ini memang cenderung kayak menceritakan tentang sejarah, tragedi, ataupun pemandangan alam yang memang sifatnya itu mempunyai kesan yang dramatis. Oke, berarti kan nggak selalu tentang percintaan kan ya intinya. Terus kenapa sih disebut romantisisme kalau berjauhan dengan hubungan romantis lah istilahnya? Jadi sebenarnya romantisisme ini kan berasal dari kata dasar yaitu roman. Nah, roman itu sendiri itu berasal dari bahasa Perancis. Nah, yang artinya yaitu cerita. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa romantisisme ini adalah aliran yang sifatnya itu keroman-romanan. Dan arti dari roman itu kan pasti ada yang bingung juga kan, roman itu apa gitu. Kalau roman itu memang kayak suatu sastra klasik yang menggambarkan bisa tentang kehebatan manusia, terus juga pencapaian manusia, ataupun kadang-kadang juga bisa menggambarkan tentang penaklukan bangsa asing yang memang sifatnya itu dramatis. Oke, gimana? Ya pasti kan di dunia ini ada semua dunia kan ada masuknya latar belakang gitu ya. Jadi apa sih sejarahnya bisa ada romantisisme itu? Jadi kalau romantisisme ini memang berawal pada akhir abad ke-18, yaitu di Eropa Barat. Mungkin Mbaknya sudah pernah ke Eropa.
kalau Indonesia belum Indonesia belum terjerat atau belum semua, jadi Mas Maria jangan kan boleh diminum. Jadi nanti kan berasal dari Eropa Barat ya, akhir abad ke-18. Jadi gerakan artistik ini memang berawal dari sastra yang kemudian itu menambah ke gerakan intelektual secara umum. Jadi aliran romantisme ini pertama kali digunakan itu di Jerman pada akhir abad ke-1700-an. Yang kemudian oleh para kritikus, jadi ada dua kritikus, yang pertama itu bernama August dan yang kedua bernama Friedrich. Itu mereka berdua membuat buku yang berjudul Puisi Romantik. Nah, setelah itu juga ada penyair dari Inggris yang bernama William Wordsworth. Itu beliau merupakan yang menjadi kayak suara utama dalam menggerakkan aliran romantisme itu pada tahun 1812. Kan tadi kan kita udah membahas tentang latar belakang, sejarah dan juga sebab akibatnya aliran seni lukis romantisisme ya. Sekarang aku mau tanya, ciri-ciri aliran seni lukis romantisisme itu apa sih? Yang bisa kita tahu lah istilahnya. Maaf Mbak, boleh saya menjawab? Boleh. Nah, ciri-ciri aliran romantisme itu ada 5. Yang pertama itu imajinatif. Meskipun tetap realistis, tidak ada fantasi, adegan tampak lebih dramatis dari kenyataannya. Maksudnya itu lebih drama gitu daripada kenyataannya. Nah, yang kedua itu subjektif, yaitu penciptaan seni dianggap sebagai ekspresi diri seniman. Jadi kayak yang menggambarkan ekspresi dirinya. Nah, yang ketiga itu menggunakan intensitas emosional yang tinggi. Nah, jadinya itu kayak emosional, pakai perasaan gitu loh. Nah, yang ketiga itu pencitraan atau suasana memiliki kualitas dreamlike seperti mimpi yang dikatakan Mbak Lisa tadi. Nah, yang terakhir itu yang kelima menggambarkan perasaan yang kuat yang tidak harfiah atau menggunakan perumpamaan dan simbol. Nah, seperti itu. Oke. Kira-kira Iya, tadi kan sudah dijelaskan apa saja ciri-cirinya. Dan sekarang pengen tahu apa saja sih contohnya dan siapa tokoh-tokohnya. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Kirana tadi yang bertanya tentang tokoh dan lukisan. Kalau untuk tokoh dan lukisan dari aliran romantisme ini, mungkin yang pertama yaitu ada dari pelukis Indonesia bernama Raden Saleh. Beliau mempunyai lukisan yang berjudul Penangkapan Pangeran Diponegoro. Nah, setelah itu ada juga seniman yang berasal dari luar negeri yang bernama Francisco Goya yang mempunyai lukisan The Second of May 1808. Lalu ada juga Caspar David Friedrich yang mempunyai lukisan On the Road Above a Sea of Fog. Dan untuk saat ini mungkin kita akan lebih membahas secara detail mengenai Raden Saleh ya, baik dari biografinya bahkan lukisannya. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang biografi Raden Saleh. Raden Saleh atau Raden Saleh Syarif Bustaman lahir di Semarang pada bulan Mei tahun 1811 dan meninggal di Bogor pada 23 April 1880. Raden Saleh merupakan keturunan keluarga Jawa Ningrat. Ibunya bernama Mas Ajeng Zarif Hussein dan ayahnya bernama Sayyid Hussein bin Alwi. Pada masa kejayaannya, Raden Saleh membawa aliran romantisme dan Raden Saleh belajar dari gurunya yakni Haji Payen. Dan Haji Payen memberikan masukan pada Raden Saleh untuk mendalami seni lukisnya di Eropa. Dan dari belajarnya di Eropa, Raden Saleh menghasilkan banyak karya yang salah satunya lukisan yang berjudul Penangkapan Pangeran Diponegoro. Oke, kita tadi kan membicarakan tentang lukisannya Raden Saleh kan, yang itu penangkapan Pangeran Diponegoro. Ya, itu penangkapan Pangeran Diponegoro. Itu bisa disebutkan dari aspek-aspek lukisannya gitu, yang lebih rinci lagi gitu. Oke, jadi kalau untuk pertama mungkin aku akan membahas secara aspek visualnya ya. Oke, kalau aspek visualnya itu memang Raden Saleh itu membuat lukisan ini itu pada tahun 1857. Nah, yaitu di atas kanvas dengan menggunakan cat minyak sebagai pewarnanya. Jadi ukuran lukisannya itu kira-kira 112 kali 178 cm kayak gitu.
Terus kalau menurut saya lukisan itu tuh sudah sangat menarik dan sangat bagus. Karena apa? Karena memang Raden Saleh itu sudah kayak sangat piawai ataupun sudah kreatif dan terampil dalam memainkan unsur-unsur warna, terang dan gradasinya dalam lukisan itu. Seperti yang dapat kita lihat ya, mungkin di di warna coklat di lukisan itu memang Raden Saleh tidak menggunakan warna yang begitu mencolok. Nah, malah justru itu yang membuat lukisan itu tuh justru memiliki kesan yang dramatis kayak gitu, kayak menceritakan peristiwa yang terjadi pada masa lampau kayak gitu. Terus habis itu bisa dilihat juga dari lukisan itu Raden Saleh itu membuat atau melukiskan ekspresi wajah dari orang-orang yang ada di lukisan itu secara detail. Nah, makanya dengan adanya kedetailan dalam ekspresi wajah itu, kita sebagai apresiator ataupun penikmat seni itu justru kayak gimana ya, kayak terbawa suasana gitu loh, gitu. Itu kalau untuk aspek visualnya ya. Terus mungkin sekarang aku akan bahas tentang aspek konseptualnya. Nah, jadi lukisan penangkapan Pangeran Diponegoro ini itu tuh memang menggambarkan adanya peristiwa yang terjadi pada masa lampau di Indonesia ini, yakni berupa perang Diponegoro. Nah, atau perang Jawa yang mungkin sudah kita ketahui ya, bahwa perang Diponegoro ini memang perang yang salah satu perang yang cukup besar di Indonesia. Karena apa? Karena memang memakan korban yang cukup banyak, terus juga menimbulkan masalah finansial bagi Hindia Belanda yang saat ini disebut dengan Indonesia. Nah, terus dari peristiwa itu juga kan timbul ada satu sistem tuh namanya ada sistem tanah paksa, yaitu. Jadi terus dengan adanya berbagai permasalahan yang terjadi pada saat itu ada salah satu jenderal dari Belanda, kalau nggak salah namanya Jenderal Hendrik van Gogh. Itu beliau berusaha untuk mengundang Pangeran Diponegoro yang memang tujuan utamanya sebenarnya bukan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, malahan jenderal ini tadi itu mempunyai kayak tujuan yang terselubung gitu loh, yakni untuk apa? Untuk menjebak serta menangkap Pangeran Diponegoro. Jadi oleh karena itu Raden Saleh kayak mendokumentasikan peristiwa itu melalui lukisan yang dia buat. Oke. Bagus, penjelasannya keren banget. Tegang, bisa diminum loh. Tehnya bisa dikumbah. Soalnya tadi dari tadi tegang banget masalahnya ini. Enak saja. Oke. Ini jelasannya benar-benar rinci loh ya. Lengkap banget. Bisa banget. Apalagi yang jelasin temennya sendiri kan lengkap banget jelasannya dari A sampai Z itu lengkap banget sih jelasannya. Oke, karena bahasanya sudah selesai, materinya juga sudah kita paparkan kepada teman-teman yang menonton ini. Marilah kita akhiri pertemuan ini dengan perasaan yang menggembirakan dan juga sebelumnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam vlog kali ini dan juga kameramen bisa masuk. Oke, kami dari podcast High Class mengucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup kamera. Dengan teman kita yaitu Anissa Dian dan juga Mario Eka. Mario Eka. Kopi, kalau lainnya. Yang mana? Jawab piye? Ulang nih. Iya, tapi Bisa deh, Pak. Mulai kayak awal.